Senang banget hari ini kembali bisa menyapa serta mengajak Bapak Ibu pemirsa sekalian bersama-sama untuk memuji Tuhan Yesus. Jiwa kami sangat rindu haus akan kasih-Mu Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Yes, amin. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Amin. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Bapak Ibu, Pastor mau kecil dulu audionya biar tidak feedback ya sebentar. Siramilah taman hati kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan kasih-Mu, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Kami angkat tangan panggil nama Tuhan Yesus. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya untuk-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Kami mau setia, setia selamanya. Amin. Siapa yang mau setia selama-lamanya ikut Tuhan Yesus,
Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau setia sampai selama-lamanya Bapak Ibu sekalian, ikut Tuhan Yesus. Shalom semuanya, apa kabar di hari yang baru ini? Pastor mau sapa-sapa dulu, yang di YouTube, yang di Facebook, yang di grup doa WhatsApp, ada sana ADT dan IBM, dan di grup doa Telegram, dan pemirsa sekalian dimanapun yang bisa menyaksikan baik live streaming maupun video daripada pelayanan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan yang hadir ramai banget, juga ada yang memberkati bintang-bintang di Facebook, terima kasih. Ada yang mengirimkan stiker di YouTube, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Pastor pakai ini baju baru. Ini baju baru pemberian daripada satu keluarga, dan juga barangkali juga aktif ya di live streaming ataupun di pelayanan doa. Terima kasih banyak. Sampai hari ini Pastor ini dapat banyak berkat kiriman hadiah, baik berkat uang maupun juga berkat barang seperti baju, celana, dan lain-lain. Ini semua adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, hamba-hamba Tuhan, dan semua pemirsa anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Jadi hari ini Pastor pakai kaos yang dikasih. Tentu juga yang sudah memberi mau atau rindu supaya dipakai. Demikian pun juga Tuhan yang sudah beri kita hidup, Tuhan mau kita pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan firman-Nya. Tuhan kasih kita talenta, karunia, kelebihan, kemampuan untuk kita pakai, untuk melayani, untuk hidup menjadi saksi, bukan untuk kita tanam. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, hari ini Pastor mau share sebuah refleksi kehidupan, khususnya bicara soal hidupku atau hidup hamba Tuhan yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Ya, kalau yang buat kejahatan ya bertobat, atau kesalahan ya bertobat. Sebagai hamba Tuhan, mari kita melakukan hal yang baik supaya kita mendapat balasan dari Tuhan, balasan yang baik. Karena kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, kita sudah mendapat karunia dari surga dari Tuhan. Mari kita melakukan hal-hal yang baik, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita mendengar firman Tuhan yang Pastor akan bacakan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Siap semuanya? Siap. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala berkat-berkat rohani ini yang mereka terima hari ini menjadi berkat, dan hidup mereka membawa berkat-berkat sukacita, berkat rohani dimanapun mereka berada. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja,
untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Bapa, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang baik akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau Pastor coba balik, menjadi hamba Tuhan yang jahat akan menerima hukuman dari Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 8 mengajak kita mendengarkan bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang baik. Supaya apa? Supaya menerima balasannya yang baik dari Tuhan. Pastor mau langsung refleksi saja daripada apa yang Pastor baca, dengar, alami, dan belajar menghidupi firman Tuhan. Kalau kita bertanya, kepada seseorang, jawaban dia akan menentukan apakah dia anak yang baik, tuan yang baik, hamba yang baik. Apakah dia orang tua yang baik? Begini Bapak Ibu sekalian, kalau saudara bertanya kepada seorang anak, dan anak ini menjawab, misalnya pertanyaannya begini, "Nak, apakah kebahagiaanmu?" Atau istilah dunia, ya. Apa sukses di matamu? Apabila anak ini menjawab, kebahagiaanku adalah membahagiakan orang tua. Suksesku adalah ketika berhasil membahagiakan orang tua. Wah, tentu ini jawaban dari seorang anak yang baik. Anak yang baik, kebahagiaannya ketika dia berhasil membuat bahagia orang tuanya. Kalau ditanya, semisal dia seorang marketing, sales, apa kebahagiaanmu? Atau apa sukses di matamu? Tentu dia akan menjawab, ketika penjualan saya mencapai target. Ketika saya berhasil meng-closing banyak pembeli, customer, itu bahagianya seorang marketing. Wajar-wajar saja karena memang dia seorang marketing. Ketika tanya kepada orang tua dan dia berkata, kebahagiaanku ketika melihat keluargaku ini semuanya mencintai Tuhan Yesus. Wah, ini orang tua yang baik. Orang tua yang benar membawa keluarganya, anak-anaknya mencintai Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang masuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Bukan yang utama memiliki gereja yang besar, bukan.
Menjadi hamba Tuhan yang baik bukan memiliki tanah yang banyak. Menjadi hamba Tuhan yang baik bukan merasa bangga ketika punya harta yang banyak. Yang Pastor dapatkan dari pelajaran hidup, dari Rema yang baca firman Tuhan, dan saya mau terapkan, saya mau hidupin, saya mau setia, saya mau tekun, saya mau tambah cinta Tuhan Yesus. Di mata Pastor Andy, menjadi hamba Tuhan yang baik. Atau ketika pemirsa sekalian, misalnya bertanya kepada Pastor Andy, apakah kebahagiaanmu? Apakah sukses di mata Pastor Andy? Ketika Bapak Ibu bertanya, jawaban hamba Tuhan akan menentukan apakah sebetulnya target kebahagiaannya. Ketika Bapak Ibu contoh bertanya, apakah kebahagiaan Pastor Andy? Apakah sukses di mata Pastor Andy sebagai hamba Tuhan? Maka saya akan menjawab ini. Kebahagiaanku atau sukses di mata saya adalah ketika berhasil membawa semakin banyak jiwa-jiwa datang bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaanku adalah ketika semakin bisa berhasil membawa semakin banyak jiwa-jiwa untuk mengenal kasih-Nya, kuasa-Nya, firman dari Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaanku adalah semakin banyak bisa membawa, memperkenalkan, menceritakan, melayani jiwa-jiwa untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaanku adalah semakin banyak saya melihat orang-orang datang bertobat, memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Ini yang Bapak Ibu sekalian Pastor mau sampaikan. Maka kalau saudara hari ini menjadi anak, jadilah anak yang baik. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang baik. Karena semua kita, khususnya hamba Tuhan, akan menerima balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yuk kita belajar dan saling topang, saling dukun, supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik. Setiap hari Pastor Andy, selama Tuhan masih kasih umur, sehat, melayani Bapak Ibu, semua perhatikan firman yang Pastor bacakan, itu semua membawa hatimu menjadi pribadi yang baik, yang hidup benar, yang dituntun oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki orang benar dan terang di hati bagi orang yang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kiranya setiap kita tetap setia, tetap hidup takut dan gentar, serta tulus hati di dalam hidup dan taat kepada Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini banyak yang mendapatkan berkat-berkat rohani lewat pelayanan ini. Bapak Ibu sekalian, meskipun banyak yang terberkati dengan pelayanan ini, tetapi jangan pernah mengkultuskan atau mendewakan hamba Tuhan siapapun mereka, termasuk Pastor Andy. Tetapi semua kita harus bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya dan ajarannya. Biar semua kita tertanam hanya kepada Injil Yesus Kristus. Karena dialah kebenaran dan hidup. Kalau saudara menjadi anak, jadi anak yang baik. Keluarga yang baik. Amin. Jadi hamba Tuhan yang baik. Jangan membawa perpecahan. Memang setiap kita memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya kok bahwa kasih Tuhan akan membawa setiap kita punya kerinduan yang sama, yaitu membawa banyak jiwa-jiwa, semakin banyak jiwa-jiwa
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bertobat, memberikan hati kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya jiwa-jiwa yang harusnya binasa oleh karena dosa, mereka diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Injil firman Tuhan ini adalah kebenaran yang hidup. Jadilah orang benar yang hidup benar. Dan Pastor Andy berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian yang hari ini sedang dalam hidup yang tidak benar. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus berikan kita kesempatan untuk hidup benar, hidup baru. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan engkau akan tercatat namamu kitab kehidupan, dan engkau akan hidup benar dan berbuah-buah dan menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan, dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur boleh mendengar sabda firman-Mu. Firman-Mu membawa pertobatan bagi setiap kami. Firman-Mu membuat kami meninggalkan cara hidup yang lama. Firman-Mu membangkitkan setiap roh kami untuk hidup bagi Tuhan Yesus Kristus, taat, tulus, tekun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur buat pelayanan yang Tuhan sediakan berikan pada kami saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita bersama-sama katakan, amin, amin. Siapa yang mengalami berkat-berkat rohani saat ini? Saya. Siapa yang menerima damai sejahtera saat ini? Saya. Siapa lewat firman Tuhan menyadari dia orang berdosa dan sekarang mau bangkit datang pada Tuhan Yesus dan hidup baru? Saya. Siapa yang dipulihkan saat firman Tuhan diberitakan? Saya. Puji Tuhan. Masuklah hari yang baru, sehat-sehat semuanya, sukacita. Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sola fide, hiduplah oleh iman Immanuel. Tuhan Yesus sayang dan dia serta kita sampai selamanya. Bless you all. Shalom. Dadah. Yes. Makasih semuanya ya. Bless you. Close.